Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Di video kali ini kita akan menyaksikan pembagian zakat fitrah di masjid. Jadi di daerah kami sekeluarga kebetulan melakukan zakat fitrah itu di masjid. Dan di sini sudah ada panitia yang sudah siap membantu para masyarakat yang menyerahkan atau mengantarkan zakat fitrahnya di dalam masjid. Mengerjakan ataupun menunaikan zakat adalah merupakan kewajiban bagi umat muslim dan hukumnya adalah fardhu ain, artinya setiap orang itu wajib melakukannya. Beda dengan fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah berarti kalau sudah ada sebagian masyarakat yang melakukan, maka yang lain gugur. Tetapi kalau fardhu ain berarti setiap orang itu wajib untuk menunaikannya. Dan ini kalau memang kita ini tidak mampu, bagaimana? Kalau kita tidak mampu, misalnya tidak punya beras ataupun tidak punya uang, tetapi kalau kita masih punya harta untuk dijual, misalnya kita masih punya ayam untuk dijual, maka kita masih punya pakaian ataupun barang yang lainnya yang bisa dijual untuk menunaikan zakat, maka ini masih berkewajiban untuk menunaikan zakat. Dan kalau zakat fitrahnya semua sudah terkumpul, maka nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah fakir. Ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua adalah miskin. Di atas fakir ini adalah orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit penghasilannya sehari-hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan tak lebih dari itu. Yang ketiga adalah amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, atau mu'alaf juga menjadi golongan orang yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima adalah riqab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka memerdekakan orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam, ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang. Ghorim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, berhak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. 7. Fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi.
Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir, orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman di like, kemudian subscribe dan komen di bawah.